Umum Tanjung Balai, oh. Rumah Sakit Umum Tanjung Balai, tengok perawatnya. Sudah meninggal anak pun ini. Inilah video saat seorang warga beserta keluarganya mengamuk di Rumah Sakit Umum Kota Madia Tanjung Balai, Sumatera Utara. Abang, mengapa tak dicabut impus budak ini? Dia dah meninggal. Video berdurasi hampir 4 menit ini menampilkan seorang perempuan dan keluarganya yang tak terima dengan kematian anaknya yang masih berusia 4 bulan. Makan bakso, kamu tuh makan bakso. Ibu. Menurut sang ibu, anaknya AN yang masih berusia 4 bulan tak mendapatkan pelayanan yang baik di rumah sakit sehingga meninggal dunia. Tak ada ambulan, ini ambulan tak berjalan. Tak sampai di situ, keluarga pun mengeluh pihak rumah sakit tidak menyiapkan ambulans untuk mengantar jenazah anaknya ke rumah duka sehingga mereka harus berjalan kaki. Nah, ini pelayanan Tanjung Balai tu. Nah, ini ambulan dah dan dibayarnya supirnya. Minyak di sini. Tak juga hendak membawakan orang man udah meninggal. Pihak rumah sakit membantah tuduhan yang disampaikan oleh pihak keluarga pasien. Menurut pihak rumah sakit, AN masuk dalam keadaan demam tinggi dan cenderung gagal nafas. Oleh pihak rumah sakit, AN kemudian dirujuk ke rumah sakit di Medan. Lantaran proses rujukan yang memakan waktu, bayi malang tersebut tak tertolong. Keluarga merasa tidak dilayani, kenapa lama-lama dirujuk, terlalu lama dirujuk. Padahal kita sudah melakukan maksimal, tidak mungkin kita tidak rujuk kalau sudah ada tempatnya. Ini rumah sakit umum Tanjung. Pihak rumah sakit mengklaim telah memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh pasien. Sudah meninggal anak pun ini. Assalamualaikum pemirsa, halo apa kabar? Sebelum kita mulai aktivitas di pagi hari ini, alangkah baiknya kita update dengan berita-berita menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Faris Noval, inilah Cakrawala selengkapnya. Kita mulai Cakrawala pemirsa, diduga tidak konsentrasi saat mengendarai sepeda, seorang pelajar SD di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas terlindas truk saat pulang sekolah. Korban terlindas di bagian kepala setelah terjatuh dan tersenggol ban belakang truk bermuatan tanah. Kecelakaan maut bermula saat korban yang diketahui pelajar kelas 6 SDN 1 Kebalen hendak pulang sekolah menggunakan sepeda. Korban diduga kurang konsentrasi dan tidak hati-hati saat berkendara, sehingga sepeda oleng dan jatuh. Di saat bersamaan, truk bermuatan tanah yang berada di belakangnya sulit menghindar, hingga korban terlindas ban belakang dan tewas di lokasi kejadian. Pasca kejadian, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Tiara Babelan. Sopir sekaligus truk dengan nomor polisi E8285PF juga telah diamankan polisi. Informasi selanjutnya pemirsa, perundungan di lingkungan sekolah ternyata belum bisa dihapuskan dari catatan buruk pendidikan Indonesia. Kali ini seorang siswa SMA elit di Tangerang Selatan, Banten dirawat di rumah sakit setelah dirundung sejumlah kakak kelasnya ketika ingin bergabung dalam geng sekolah tersebut. Anak artis Vincent Rompis diduga ikut terlibat dalam kasus perundungan tersebut. Sarah buat gua gitu. Sarah buat gua. Sebuah video aksi perundungan yang diduga melibatkan para siswa sekolah Binus Serpong, Tangerang Selatan menghebohkan publik. Dalam rekaman viral yang diduga diunggah oleh orang tua korban perundungan, terungkap sekelompok siswa senior di sekolah elit tersebut diduga merundung adik kelas yang ingin masuk ke dalam sebuah geng. Menurut unggahan orang tua korban, dalam geng tersebut terdapat anak-anak sejumlah orang berpengaruh, termasuk anak artis. Mereka biasa berkumpul di sebuah warung yang disebut Warung Ibu Gaul atau disingkat WIG. Di warung itulah para siswa senior akan melecehkan adik kelas mereka. Khusus pada pelecehan yang terjadi pada 2 Februari, korban dan keluarganya tak tinggal diam. Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh Polres Tangerang Selatan. Polisi telah melakukan visum terhadap korban. Korban yang dirawat di rumah sakit menderita beragam luka kekerasan, diantaranya bekas pukulan benda tumpul, sundutan rokok, dan luka bakar lainnya. Boleh disebutkan mungkin lukanya di mana ya Pak? Di sebagian tubuhnya ada banyak luka memar dan juga ada luka bakar
akibat terkena suatu benda yang panas. Untuk siapa-siapa pelakunya atau yang berbuat terhadap korban, kita masih proses penyelidikan terhadap kasus tersebut. Menurut unggahan orang tua, korban benar-benar dihajar, bahkan diikat oleh para pelaku. Kasus ini pun menjadi viral dalam waktu singkat karena diduga melibatkan anak-anak dari figur-figur ternama, salah satunya artis Vincent Rompis. Dalam informasi tadi terlihat sejumlah kakak kelas yang melakukan perundungan nongkrong di sebuah warung. Dan pemilik warung yang dikenal dengan sebutan Warung Ibu Gaul atau WIG, Wik, Hermanto, membenarkan warungnya kerap dijadikan tempat nongkrong para siswa SMA Sekolah Binus. Warung milik Hermanto memang berada tidak jauh dari Sekolah Bina Nusantara, tepatnya di Jalan Jelupang Raya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Ia pun mengakui anak artis Vincent Rompis berinisial L kerap singgah bersama teman-temannya sepulang sekolah. Namun Hermanto membantah bila aksi perundungan yang viral di media sosial terjadi di warungnya. Ia memastikan tidak pernah terjadi keributan. Ia pun mengklaim selalu mengawasi aktivitas para siswa sekolah internasional tersebut saat berada di warungnya. Oh jadi biasanya tuh jam-jam pulang sekolah? Ini sekolah dulu, dari mana emang? Apa dulu? Pagi, siang, sore? Sore dulu, dari jam 4, jam 5 udah. Bubar. Oh jam pulang. Iya. Itu campur kelas 1 kelas 3 ini semua? Iya, cuman sekarang nggak kayak dulu nih banyak. Kalau dulu mah hampir 30 ibaratnya. Sekarang ini berapa orang langsung bisa hitung lah ibaratnya. Ini mau bercanda aja lah ibaratnya, kayak biasa kita nongkrong lah gitu. Nongkrongan dia bisa bercanda gimana gitu ya? Iya, ada tuh. Ya maksudnya nggak pernah kelihatan kayak orang berantem gitu? Enggak. Saya ngomong Pak, enggak. Dia mau ngapain kalau Kalau misalnya udah berantem, kita suruh usir. Semoga tidak terjadi lagi kejadian serupa di pendidikan Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Harga beras di Pasar Induk Cipinang mengalami kenaikan sebesar Rp3.000 per kilogramnya. Harga beras di Pasar Induk Cipinang mengalami kenaikan sebesar Rp3.000 per kilogramnya. Kini, beras di tempat ini dijual dengan kisaran harga Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Tentu harga ini lebih tinggi dari harga eceran tertinggi ketetapan pemerintah, yakni di harga Rp10.000 hingga Rp13.000 per kilogram untuk beras medium dan premium. Daya beli masyarakat makin melemah dengan keadaan seperti ini. Ya, seharusnya mereka kadang-kadang ya beli 10 atau 20 bisa dikurangin lagi, bahkan bisa ditunda kadang besok lagi dah. Itu efek dari kenaikan 2 minggu yang lalu. Emang itu puncaknya harga beras. Kenaikan beras sudah terjadi sejak awal bulan Januari. Menurut petugas pengelola pasar, kenaikan ini terjadi akibat suplai atau pasokan dari petani yang juga menurun, sehingga stok di pasaran pun menipis. Baik penjual maupun pembeli berharap agar menjelang Ramadan harga beras bisa kembali stabil seperti biasanya. Antrean warga pun terjadi saat digelarnya operasi pasar beras murah di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Warga antusias karena kini harga beras makin mahal. Ratusan warga rela mengantri saat digelarnya operasi pasar beras murah di alun-alun Tegal Kalong, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Operasi pasar ini digelar oleh Pemkab Sumedang bekerja sama dengan Bulog Cabang Bandung. Operasi pasar digelar menyusul harga beras yang terus melambung tinggi. Saat ini di pasaran beras premium dijual seharga Rp17.000 per kilogramnya. Sedangkan beras medium dijual di kisaran Rp15.000 per kilogram. Sementara dalam operasi pasar ini, beras dijual seharga Rp10.000 per kilogram. Harga beras melambung tinggi lantaran pasokannya berkurang akibat dampak El Nino. Antusias ratusan warga yang berdesakan saat membeli beras murah juga terjadi di halaman kantor Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Operasi pasar beras medium Bulog ini dilakukan untuk membantu warga menyediakan harga pangan yang murah di saat naiknya harga kebutuhan pokok saat ini. Warga bisa membeli beras dengan kupon yang diberikan sebelumnya.
Untuk 5 kg beras dijual dengan harga Rp52.000, jauh lebih murah daripada harga pasar yang mencapai Rp78.000 per 5 kg. Pemirsa, sejumlah artis diprediksi akan melenggang ke Senayan berdasarkan hasil perhitungan sementara di KPU. Bagaimana perolehan suara para artis ini di Pemilu Legislatif 2024? Berikut kami hadirkan selengkapnya di Pemilu Terkini. Sepekan pasca pemilihan umum pemilu 2024, sejumlah artis Indonesia yang maju sebagai calon legislatif atau caleg sedang menaruh harapan pada hasil perhitungan suara nyata atau real count Komisi Pemilihan Umum KPU. Demi melaju ke Senayan, para artis yang bergabung dengan partai atau independen alias tak tergabung partai ini mencalonkan diri di sejumlah daerah pemilih atau dapil. Tercatat ada 3 daerah yang menjadi incaran utama para caleg artis ini, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dari hasil pantauan sementara, setidaknya ada 10 artis yang diprediksi lolos sebagai anggota DPR RI dan DPD hingga Senin 19 Februari 2024. Komedian senior Alfian Syah Komeng adalah artis pertama yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD dari Dapil Jawa Barat sekaligus peraih suara tertinggi sementara hingga pukul 10:04 WIB. Komeng telah meraih 1.806.129 suara atau 12,02%. Uya Kuya yang maju sebagai calon anggota DPR RI di Dapil DKI Jakarta II juga berpeluang masuk ke Senayan. Berdasarkan hasil real count sementara, artis yang bergabung dengan Partai Amanat Nasional ini meraih 353.910 suara. Sementara aktor tanah air Verrell Bramasta adalah calon anggota DPR RI yang diusung oleh PAN di Dapil Jawa Barat 7 yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan juga Purwakarta. Berdasarkan hasil real count KPU sementara, Verrell meraih suara tertinggi dari PAN di Dapil Jawa Barat 7 dengan jumlah suara 13.822. Data ini berasal dari 5.986 dari 18.000 TPS atau setara dengan data 33,26% hingga pukul 10:37 WIB. Selain itu ada nama Ahmad Dhani, Dede Yusuf, Melik Guslau, dan juga Rano Karno, serta Primus Yustisio, Nafa Urbah, Mulan Jamila, Krisdayanti, dan Tommy Kurniawan. Para artis ini memperebutkan salah satu dari 580 kursi bersama dengan para caleg yang maju dari 84 dapil. Adapun jumlah kuota kursi DPR RI dari setiap provinsi dan juga dapil berbeda-beda, sesuai dengan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menyusul hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024, desakan untuk mengaudit Sirekap yang dikelola oleh KPU terus datang dari Timnas Anies Muhaimin dan juga TPN Ganjar Mahfud. Menanggapi desakan itu, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon, menjelaskan audit sudah dilakukan oleh lembaga yang berwenang, meski ia enggan menjelaskan pihak berwenang mana yang telah mengaudit Sirekap. Seiring berlangsungnya rekapitulasi suara secara real count oleh KPU, sistem informasi rekapitulasi Sirekap yang digunakan terus mendapat sorotan. Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin dan Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud kompak menilai ada masalah yang harus diluruskan dalam Sirekap. Kedua kubu tersebut menilai ada penggelembungan suara di sistem KPU tersebut dan mereka meminta agar ada audit sekaligus investigasi sumber kesalahan input data di aplikasi. Kita ingin KPU membuka diri untuk sistem penghitungannya seperti apa. Jangan sampai kemudian misalnya angka-angka yang tidak masuk akal itu terinput. Ada yang dapat 561.000 di satu TPS, padahal nggak mungkin kan 561.000 dan lain sebagainya. Sementara pihak TPN Ganjar Mahfud mengaku sudah ada pembicaraan dari masing-masing ketua umum partai dari kedua kubu untuk pembahasan audit tersebut. Ya banyak ya, kita melihat misalnya the power of invisible hand, ya bagaimana kekuasaan benar-benar dikapitalisasi ya untuk memenangkan satu pasangan calon. Menanggapi desakan itu, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon menjelaskan audit sudah dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Meski ia enggan menjelaskan pihak berwenang mana yang telah mengaudit Sirekap.
Bu, TPN dan Timnas Amin hingga masyarakat sipil minta Sirekap diaudit, Bu. Apakah KPU akan mengamini permintaan itu atau seperti apa? Sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang, tadi sudah saya sampaikan, asesmen sudah dilakukan, bisa dilihat tadi, silakan, tadi sudah jelaskan prosedurnya. Sirekap adalah alat bantu. Ketika alat bantu, ayo dilihat dan jangan lupa bahwa hasil resmi adalah rekapitulasi berjenjang dilakukan dari TPS ke PPK sampai dengan KPU Republik Indonesia. Desakan audit yang datang dari Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud meminta agar permintaan maaf KPU soal kekisruhan Sirekap ditunjukkan dengan aksi nyata. Salah satunya dengan membuka sistem IT KPU soal penghitungan suara masing-masing paslon Capres dan Cawapres. TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD kembali menggelar pertemuan secara tertutup di daerah Kebon Sirih, Jakarta. Dalam pertemuan itu dibentuk pula tim hukum Ganjar Mahfud dan dalam pertemuan itu juga dihadiri langsung oleh calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud kembali menggelar pertemuan di Gedung High End Kebon Sirih, Jakarta. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD hadir dalam pertemuan yang digelar tertutup itu. Namun Mahfud tak banyak berujar saat ditemui usai pertemuan itu dan langsung pergi menuju mobilnya. Ya ikuti aja itu ya. Pertemuan dihadiri perwakilan dari Partai Pengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, yaitu membentuk tim hukum Ganjar Mahfud. Arahan para ketua umum partai dan juga dipimpin langsung oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, maka tim khusus ini leading sektornya itu adalah tim hukum yang di bawah koordinasi Pak Todung Mulya Lubis dan Pak Henry Yoso. Cukup ya. Informasi lainnya pemirsa, rumah ketua KPPS di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur dilempari bom ikan oleh orang yang tak dikenal hingga kondisi rumahnya mengalami rusak parah. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki terkait kasus tersebut. Inilah rumah Kusairi yang hancur setelah dilempar bom ikan oleh orang tidak dikenal di Desa Nyala Budaya, Kecamatan Kota Pamekasan, Jawa Timur pada Senin dini hari. Aksi teror bom yang diletakkan di depan pintu rumahnya ini mengakibatkan kaca pecah hingga atap rumah mengalami rusak parah. Kusairi yang juga ketua KPPS di TPS 06 Desa Nyala Budaya ini awalnya tidak mengetahui kalau rumahnya rusak dilempari bom oleh orang tak dikenal. Lantaran pada saat kejadian dirinya sedang tidur lelap di rumah depan. Kusairi mengaku saat dirinya menjadi ketua KPPS di desa tidak memiliki selisih atau masalah soal penyelenggaraan pemilu maupun soal pilpres atau calon legislatif. Atas kejadian tersebut, tim gegana penjinak bom Polda Jatim tiba ke lokasi kemarin dan dilakukan pemeriksaan serta mengumpulkan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan di Lab 4 Polda Jatim. Jadi apa penyebabnya, ya, bom jenis apa, ini masih kita dalami, masih kita selidiki. Kemudian juga motifnya apa, ini kami masih mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku teror bom di rumah KPPS yang mengakibatkan kerusakan begitu parah. Daftar panjang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang meninggal dunia kembali bertambah. Terbaru petugas KPPS Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Boyolali, Jawa Tengah, dan Makassar, Sulawesi Selatan harus menghembuskan nafas terakhirnya diduga akibat kelelahan. Gianti, seorang anggota KPPS 06 Desa Gubuk, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, menambah daftar panjang petugas KPPS yang meninggal dunia. Ia menghembuskan nafas terakhir setelah 5 hari dirawat di rumah sakit. Gianti yang sudah 3 kali menjadi anggota KPPS ini meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari lalu. Seorang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ahmad Zain, meninggal dunia.
Ahmad meninggal dunia diduga karena kelelahan usai melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS di TPS 062. Sebelum meninggal, Ahmad sempat mengeluh sesak nafas hingga sempat dirawat di rumah sakit selama 1 hari. Almarhum dimakamkan di pemakaman Muslim Jalan Cilik Kriwut, kilometer 12 Kota Palangkaraya. Keluarga almarhum akan mendapatkan santunan sebesar 36 juta rupiah yang saat ini tengah diproses oleh KPU. Muhammad Fahri Ardiansyah, anggota KPPS Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Sulawesi Selatan Senin malam. Fahri yang bertugas di TPS 12 ini sempat mengalami demam saat hari pencoblosan. Ia kemudian dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 hari, mulai dari tanggal 17 hingga Senin malam tanggal 19 Februari 2024. Pihak keluarga pun telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Sebelumnya kami segenap tim dari Cakrawala mengucapkan turut berbela sungkawa terhadap keluarga yang ditinggalkan dari anggota KPPS yang telah berjuang mengawal pemilu 2024 menjadi lancar seperti kemarin. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tamara Tiasmara kembali diperiksa sebagai saksi atas kematian anaknya Raden Andante Khalif Pramutio atau Dante di kolam renang Pondok Kelapa, Jakarta. Tamara mengklaim bahwa pihak sekolah dan mantan suaminya Angger Dimas tidak paham soal perkembangan terbaru dari Dante. Tamara Tiasmara, ibunda dari almarhum Dante, kembali menjalani pemeriksaan kemarin di Polda Metro Jaya terkait kematian anaknya Raden Andante Khalif Pramudityo yang diduga ditenggelamkan oleh Yuda Afandi, kekasih Tamara Tiasmara. Didampingi kuasa hukumnya, Tamara diperiksa selama 7 jam dan pihaknya menyerahkan sederet bukti-bukti tambahan kepada pihak penyidik. Untuk isi BAP kami tidak bisa menyampaikan, silakan rekan-rekan ditanyakan ke pihak kepolisian. Karena sifatnya rahasia dan juga tadi Mamah juga sudah diperiksa juga, Tante sudah diperiksa juga. Seperti saya sampaikan bahwa nanti kita akan teruskan lagi di hari Rabu dan kami mendapat informasi bahwa dari pihak sekolah, pihak sekolah hari Rabu juga ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi biar clear bahwa berita yang sebenarnya tidak simpang siur. Tamara Tiasmara membantah soal pernyataan pihak sekolah dan mantan suaminya Angger Dimas soal kemampuan Dante dalam berenang. Sekolah tidak tahu update terbarunya Dante, lately-nya seperti apa. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang. Gitu. Kalau Dante takut renang, mungkin diliatin air aja itu anak pasti udah nangis. Itu Dante bisa renang, mungkin karena pihak sekolah itu tidak tahu update terbarunya Dante. Karena memang di sekolah saya jarang masukin kalau ada kelas renang. Karena apa? Karena kalau pulang dari sekolah renang itu pasti pilek. Habis pilek pasti demam. Itu makanya saya nggak masukin Dante kalau ada kelas renang. Sebelumnya pihak sekolah Dante mengatakan bahwa Dante mempunyai trauma dan ketakutan dalam berenang. Bahkan seringkali absen dalam kelas renang. Pernyataan pihak sekolah semakin dikuatkan oleh pernyataan ayah Dante bahwa Dante mempunyai ketakutan dalam berenang dan tak pandai berenang seperti yang dikatakan oleh Tamara. Pemeriksaan Tamara masih akan dilanjutkan pada Rabu besok 21 Februari 2024. Tukang parkir mengamuk ke petugas. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Cakrawala segera kembali. Anda kembali di Cakrawala. Pemirsa, aksi pencurian tiang lampu taman yang berada di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara viral di media sosial. Kedua pelaku memotong tiang lampu dengan cara menggergaji. Meski kedua pelaku sudah terpergok warga, namun pelaku tetap membawa tiang lampu. Diambil. Siapa itu, Mak? Inilah detik-detik aksi dua orang pria menggotong tiang lampu Taman Jalan Inspeksi Kalisunter, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Aksi pencurian tiang lampu tersebut viral di media sosial. Siapa itu, Mak?
Dalam aksinya, para pelaku menggergaji tiang terlebih dahulu. Lalu setelah itu mereka kabur dengan membawa 2 tiang. Meski para pelaku terpergok warga dan diteriaki maling, namun pria tersebut dengan santai tetap membawa tiang dan bahkan pelaku menghampiri seorang rekannya yang berada di sebuah sepeda motor. Duduk-duduk di taman seperti biasa tuh. Nah, duduk-duduk tapi dia sembari ngergajiin lampu taman itu. Nah, pas mungkin ada susah kali ya sama dia buat ini, akhirnya digoyang-goyangin. Nah, karena di sini dia udah ngegoyangin tiang itu, di sini udah pada teriak-teriak maling, dia manggil temennya naik motor. Nah, tiang itu akhirnya berhasil sama dia diambil. Kejadiannya jam 2-an. Menurut warga, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu lalu, 17 Februari 2024. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian tiang lampu taman. Seorang juru parkir Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat melawan petugas saat motornya yang parkir di sembarang tempat akan diangkut petugas Dishub di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Cakrawala pagi ini. Saksikan terus Cakrawala di pukul 5 hingga 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Faris Noval, pamit undur diri, selamat beraktivitas, tetap semangat, sampai jumpa. Pak, yang lain terserah. Angkat. Juru parkir ini mencoba mempertahankan motornya dari petugas. Melihat situasi semakin memanas, para juru parkir yang lain pun ikut membantu menolong membebaskan motor temannya itu. Namun apa mau dikata, motor tetap diangkut oleh petugas. Menurut petugas, peringatan dilarang parkir telah berkali-kali dilakukan karena lokasi parkir liar tersebut merupakan jalan umum sehingga mengganggu ketertiban. Setidaknya dalam razia ini petugas mengangkut 100 motor yang parkir sembarangan.